Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sabahul Khair, Ananda kelas 5C yang solih dan solihah. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang mari hidup sederhana. Pengertian hidup sederhana berarti hidup tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan tidak kikir. Allah melarang hambanya untuk hidup berlebih-lebihan. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya ialah dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Berdasarkan ayat di atas, hidup sederhana bisa juga diartikan hidup hemat. Hemat bukan berarti kikir atau pelit ya anandaku di rumah. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjalani hidup dengan sederhana dalam semua tindakan, baik dalam hal makan, berpakaian, maupun harta benda, digunakan secara wajar dan tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Sikap berlebihan merupakan sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hidup sederhana merupakan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun Nabi Muhammad seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana, menghindari hidup mewah dan boros. Dalam riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan saat beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Anak-anak, gitu sederhananya ya kehidupan Nabi. Macam-macam kesederhanaan dalam hidup. 1. Sederhana dalam kebutuhan berpakaian. Dari Mu'az bin Anasi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadu atau merendahkan diri, sedangkan ia sebenarnya mampu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk dan disuruh memilih jenis pakaian mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Penerapan sederhana dalam berpakaian yaitu memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, tidak bermewah-mewahan. Yang kedua, sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-31.
Pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul menyatakan bahwa manusia hendaknya menjaga keseimbangan tubuhnya. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara, dan 1/3 untuk air. Jangan berlebihan dalam makan karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anandaku di rumah, makanan dan minuman tidak harus mahal harganya ya, namun bernilai sehat dan bergizi. Makan dan minum berlebihan akan menimbulkan dampak terhadap perut. Selain itu menimbulkan efek boros dan mubazir. Yang ketiga, sederhana dalam penampilan. Berpenampilan sederhana artinya tidak mencolok mata ketika dilihat oleh orang lain, tidak bermewah-mewahan dan tidak menunjukkan kesombongan. Keuntungan memiliki hidup sederhana. Yang pertama, terhindar dari perbuatan ingkar. Dalam surah Al-Isra ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kanu syaitanu rabbi kafura. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan berlebih-lebihan atau boros termasuk saudaranya syaitan, dan syaitan itu memiliki sifat ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Kesederhanaan mencerminkan sikap kerendahan hati. Orang yang beriman selalu rendah hati dan menjauhkan dirinya dari sifat sombong. Yang ketiga, terhindar dari kejahatan. Orang yang tampil dalam kesederhanaan, tidak berlebihan dan tidak menunjukkan kemewahan akan terhindar dari niat jahat orang lain pada dirinya. Yang keempat, menjadi orang yang sangat bersyukur. Orang yang sederhana menunjukkan bahwa dia selalu memanfaatkan anugerah dari Allah dengan sebaik-baiknya. Merasa cukup dan selalu bersyukur atas keadaan apapun dalam hidup. Dengan bersyukur membuat hidup kita menjadi bahagia. Anandaku di rumah, ayo kita hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah dengan membiasakan makan dan minum tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya, sisanya ditabung ya nak, dan memiliki pakaian tidak selalu mengikuti mode. Hidup sederhana harus kita lakukan sejak dini. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka akan muncul sikap boros dan ini akan terus berlanjut sampai hari tua nanti. Bahayanya ketika sifat boros ini tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam kesalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Jika kita ingin meraih hidup sukses dan maju, ayo kita budayakan hidup sederhana. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang mari ikhlas beramal. Nah, anandaku, apakah ikhlas itu? Ikhlas artinya bersih, jernih, suci dari kotoran atau pencemaran. Sedangkan sikap ikhlas artinya tulus atau rela mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau pamrih, tetapi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas merupakan perbuatan hati, karena ikhlas itu letaknya ada di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Anandaku di rumah, inilah contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar semua amal perbuatan yang kita lakukan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala,
hendaknya dilakukan dengan ikhlas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ikhlas adalah buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat ke-162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. 2. Ikhlas dalam mengerjakan tugas. Tugas adalah tanggung jawab yang harus bisa diselesaikan oleh seseorang. Maka jika kamu diberikan tugas, hendaknya diselesaikan dengan tepat dan ikhlas. Perilaku ikhlas dalam mengerjakan tugas merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Tugas seorang pelajar adalah belajar dengan giat dan tekun. Saat guru memberikan tugas kepada muridnya, maka sang murid harus menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan ikhlas. Saat ibu menyuruh kamu membereskan tempat tidur atau menyapu rumah agar bersih, hendaknya kamu melaksanakan tugas rumah tersebut dengan baik dan ikhlas. Yang ketiga, ikhlas dalam memberi pertolongan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Di saat orang lain membutuhkan bantuan, maka kita harus berusaha membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ikhlas menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan dan kesulitan kepada manusia. Tetapi perlu diingat, Allah memberikan kesulitan sebagai ujian untuk menjadikan manusia lebih hebat dan tangguh. Allah tak akan memberikan ujian melebihi kemampuan yang dimiliki seorang manusia. Jika kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh mengeluh dan menentang terhadap Allah. Harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas, tentu akan ada hikmah atau pelajaran baru yang tersembunyi bagi diri kita. Cara melatih diri agar menjadi orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Yang pertama ialah tidak merasa puas dengan amal kebaikan yang telah dilakukannya. Artinya selalu merasa khawatir jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mengharap pujian orang lain karena termasuk ria. Ria artinya menunjukkan amal untuk mengharap pujian dari orang lain. Yang ketiga, menyembunyikan dan tidak menceritakan amal perbuatannya kepada orang lain, kecuali agar amal tersebut diteladani. Yang keempat, teguh beramal artinya terus-menerus dan tidak terputus dalam mengerjakan amal kebaikan, semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa diambil dari sikap ikhlas ini yaitu 1. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati tenang dan tidak terbebani, selalu semangat dalam melakukan tugas, melatih diri menjadi anak yang sabar dan menjadi anak yang jujur dan amanah. Ananda di rumah, sekarang diskusikanlah bersama saudara atau orang tua di rumah. Pertanyaannya, apakah ikhlas itu? Tuliskan contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara melatih diri menjadi seseorang yang ikhlas dan beramal? Semangat mengerjakan! Nah, itulah untuk materi agama hari ini. Tidak lupa untuk selalu dipelajari. Pahami dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat. Penyelamat dunia
dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.